Selamat siang anak-anak, hari ini kita memasuki materi baru yaitu mengenai AMDAL. AMDAL itu kesingkatan dari apa sih? Jadi AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Oke, untuk hari ini ada 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian AMDAL. Oke, AMDAL itu tadi sudah dijelaskan bahwa AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, pengertiannya itu sendiri adalah AMDAL itu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Nah, jadi melalui AMDAL ini kita dapat mengetahui dampak besar dan penting yang mungkin terjadi sebagai akibat dari pembangunan. Oke, jadi tanpa kalian pungkiri, misalkan ada pembangunan suatu hotel di wilayah A. Nah, hotel tersebut sebelum melakukan pembangunan, dia harus melakukan AMDAL terlebih dahulu. Kenapa? Misalkan hotelnya itu terletak dekat bandara. Nah, berarti ada tingkatan tertentu yang tidak boleh dilakukan oleh hotel tersebut. Misalnya, hotelnya tadinya mau dibikin dengan lantai 20 lantai. Nah, ternyata karena dia dekat dengan bandara, maka hotel itu hanya bisa dapat melakukan pembangunan setinggi 10 lantai. Nah, itu contoh kasus yang pertama supaya kalian paham ya bahwa AMDAL itu penting. Oke, nah di sini Ibu akan membahas mengenai dampak besar dan penting. Nah, berikut hal-hal yang menjadi acuan menentukan dampak besar dan pentingnya suatu AMDAL harus dilakukan. Nah, yang pertama itu ada jumlah manusia yang terdampak. Nah, dampak pembangunan dapat bersifat positif maupun negatif. Nah, tergantung pelaksanaannya nih. Jika sejumlah manusia terkena dampak negatif, maka dampak yang akan timbul ini merupakan dampak yang penting dan juga dampak besar. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan kasus lumpur Lapindo karena kalian di sini pasti tidak heran lagi dengan kasus lumpur Lapindo. Nah, usut punya usut, pembangunan lumpur Lapindo ini ada beberapa berita yang menyajikan bahwa PT Lapindo ini sebelumnya belum melaksanakan AMDAL. Oke. Nah, dampak yang pertama itu jumlah manusia yang terdampak. Nah, contohnya akibat lumpur Lapindo, masyarakat di sekitar lokasi mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari karena lingkungannya terkena dampak. Nah, bahwa kalian ketahui adanya dampak lumpur Lapindo ini kan masuk ke lingkungan masyarakat kan. Nah, jadi jumlah manusia yang terdampak itu harus dianalisis dalam AMDAL. Jadi biasanya pembangunan untuk proyek-proyek besar seperti pabrik biasanya itu harus jauh dari pemukiman warga. Kenapa? Karena ketika misalkan pabrik itu tersebut mengalami kebakaran, nah jadi manusia yang terdampaknya itu akan sedikit karena masyarakat yang tinggal dekat pabrik itu jauh. Nah, makanya biasanya pabrik-pabrik itu dia punya kawasan sendiri, kawasan industri. Jadi di situ memang khusus untuk industri. Kemudian kemudian yang kedua yaitu luas wilayah persebaran dampak. Nah, di sini Ibu masukin lagi contoh ke Lapindo. Nah, luas wilayah tersebar dampak ini, hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan nilai penting dampak pembangunan terhadap lingkungan. Nah, contohnya di Lapindo ini, akibat lumpur Lapindo, dampak luapan lumpur meluas ke area permukiman penduduk dan fasilitas umum. Nah, jadi dari dampak si lumpur Lapindo ini, karena dia bocor, nah lumpur Lapindo ini tersebar ke permukiman penduduk dan juga fasilitas-fasilitas umum. Nah, jadi pertama kali meledaknya si lumpur itu hanya merenggut
4 desa. Nah, kalau sekarang itu sudah sampai 16 sampai 20 desa yang terenggut permukimannya. Nah, bayangkan itu bukan hanya rumah-rumah warga, tapi ada fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit. Nah, itu juga sudah tidak dapat beroperasi lagi karena dampak pembangunan tersebut. Kemudian yang ketiga itu lamanya dampak berlangsung. Dampak suatu pembangunan ada yang berlangsung singkat dan juga ada yang berlangsung lama. Nah, contohnya lumpur lapindo ini terjadi pada bulan Mei 2006 sampai sekarang. Jadi dia berdampaknya sangat lama nih. Ada juga yang singkat. Singkat itu misalkan apa? Misalkan dia hanya berupa ledakan. Nah, biasanya itu singkat karena lumpur ini, kalau di lapindo ini lumpurnya terus mengeluar, jadi dia dampaknya itu sangat lama. Kemudian ada intensitas dampak. Nah, intensitas dampak ini merupakan perubahan lingkungan yang bersifat hebat, berlangsung di area yang relatif luas dan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, jadi intensitas ini berhubungan dengan waktu. Jadi ternyata kalau untuk kasus lapindo ini waktunya sangat cepat. Ketika lapindo itu sudah meluas atau mengeluarkan semburannya, nah itu langsung cepat mengeluarkan intensitas dampaknya. Jadi ketika tadinya itu awalnya permukiman warga, sekarang permukiman warga hanya bisa dilihat dari bagian tertinggi di bagian daerah terdampak lapindo tersebut. Oke, kemudian kapan AMDAL dibuat? Nah, AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan di sekitar. Oke, jadi kalian perlu diingat, ini sudah Ibu tekankan dengan warna merah. Jadi AMDAL itu dibuat saat perencanaan, bukan pas udah membangun baru dibuat AMDAL. Itu salah. Tapi sebelum melakukan pembangunan, AMDAL itu sudah dibuat. Oke. Kemudian untuk apa AMDAL dibuat? Nah, AMDAL ini dibuat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar dapat secara sinambung tanpa merusak lingkungan hidup. Jadi, AMDAL ini dibuat untuk apa? Jadi, ketika ada pembangunan, maka supaya bisa meminimalisir atau kalau bisa tidak ada rusaknya lingkungan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang B, yaitu mengenai pihak-pihak yang terkait oleh AMDAL. Oke, nah pihak-pihak yang terkait oleh AMDAL ini ada 3. Yang pertama ada Komisi Penilaian AMDAL, kemudian yang kedua ada Pemrakarsa, yang ketiga ada masyarakat. Nah, Komisi Penilaian AMDAL itu siapa sih? Jadi Komisi Penilaian AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Oke. Nah, komisi ini terbagi menjadi 3 tingkatan nih. Yang pertama ada tingkat pusat, yang kedua ada tingkat provinsi, yang ketiga ada tingkat kabupaten atau kota. Nah, di tingkat provinsi ini biasanya diduduki oleh Kementerian LH atau Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian untuk tingkat provinsi itu ada Bapedal Provinsi. Kepanjangan Bapedal itu sendiri apa? Jadi Bapedal itu kepanjangan dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi. Kemudian untuk tingkat kabupaten dan kota itu ada Bapelda Kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua ada Pemrakarsa. Nah, Pemrakarsa itu apa? Nah, Pemrakarsa itu adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. Nah, jadi intinya Pemrakarsa ini berhubungan dengan si pihak yang ingin membangun proyek. Kemudian yang ketiga itu ada dari masyarakat. Nah, masyarakat itu adalah masyarakat sekitar pembangunan proyek. Jadi, masyarakat yang berkepentingan dengan AMDAL merupakan masyarakat yang terpengaruh atas segala keputusan proses AMDAL.
selanjutnya itu ada manfaat AMDAL. Nah, manfaat AMDAL ini terbagi menjadi 3. Ada pemerintah, masyarakat, dan pemrakarsa. Oke, yang akan dibahas itu yang pertama, manfaat AMDAL bagi pemerintah. Yang pertama itu sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana atau dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi pemerintah dapat manfaat nih kalau dengan adanya AMDAL. Jadi pemerintah itu bisa mengambil keputusan. Nah, keputusannya itu yang layak untuk lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Nah, setiap daerah itu biasanya punya perencanaan pembangunan wilayah. Jadi misalkan di dekat bandara itu sudah dibangun hotel. Nah, biasanya pihak daerah itu sudah mempunyai perencanaan pembangunan wilayah. Misalkan hanya untuk daerah wilayah A boleh adanya hotel, tapi untuk wilayah B sebisa mungkin tidak ada hotel. Nah, itu biasanya rencana pembangunan wilayah yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, kota, ataupun provinsi. Kemudian yang ketiga itu mencegah potensial SDA atau sumber daya manusia di sekitar lokasi berjalannya usaha atau kegiatan serta menjaga kelestarian lingkungan. Jadi dengan adanya AMDAL ini dapat mencegah perusakannya dari sumber daya alam yang ada di lokasi usaha tersebut. Kemudian manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat berpartisipasi. Nah, jadi kalau masyarakat tahu akan adanya dibangun suatu proyek, maka masyarakat bisa berpartisipasi nih. Misalkan contohnya pembangunan hotel. Nah, pembangunan hotel itu jadi masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Berpartisipasinya seperti apa? Misalkan hotel tersebut menggunakan kuli atau kuli bangunan dari masyarakat tersebut yang dekat wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya kegiatan tersebut. Nah, dengan adanya AMDAL, masyarakat tahu, oh ternyata dengan dibangunnya hotel ini masyarakat dapat manfaat nih, misalkan jadinya bisa membuka usaha. Nah, kerugiannya apa kira-kira? Kerugiannya misalkan dengan adanya hotel ternyata lalu lintas untuk wilayah tersebut jadi semakin ramai. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya AMDAL maka masyarakat tahu manfaatnya dan juga kerugiannya. Kemudian yang ketiga, mengetahui hak dan kewajibannya berhubungan dengan usaha dan atau kegiatan yang berlangsung. Nah, kalau tadi tahu manfaat dan kerugiannya. Nah, kalau yang poin ketiga ini mengetahui hak dan kewajibannya. Haknya apa? Berarti dengan adanya pembangunan masyarakat dapat apa nih? Ya kan, itu hak. Nah, kalau kewajibannya dengan ada pembangunan proyek tersebut, masyarakat wajib apa nih? Contohnya, wajib menjaga kebersihan lingkungan, karena dengan semakin padatnya pembangunan, maka semakin cepat terjadinya kebanjiran. Seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat, dampak berperan menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Nah, jadi dengan adanya AMDAL ini dapat berperan menjaga dan mengelola kualitas lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan kewajiban yang tersebut ya, yang di atas tadi. Dengan tahu kewajiban, maka masyarakat juga dapat mengelola kualitas lingkungannya sendiri. Kemudian manfaat yang terakhir itu yaitu manfaat bagi pemrakarsa. Yang pertama, mengetahui masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Nah, dengan membuat AMDAL, jadi si pembuat proyek ini akan sudah tahu nih yang akan dihadapi masa datang itu apa.
ya kan? Nah, kalau tidak dibuat AMDAL, maka si pembuat project atau pemrakarsa ini tidak tahu masalah yang akan datang itu apa nanti. Yang kedua itu bahan untuk analisis, pengolahan, dan sasaran proyek. Nah, jadi ini berkaitan dengan dokumen AMDAL. Nah, nanti akan dibahas juga dokumen AMDAL. Kemudian pedoman pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, poin kedua dan poin ketiga ini nanti berhubungan dengan dokumen AMDAL. Oke, pengertian AMDAL sudah, pihak-pihak yang terkait AMDAL sudah, pemanfaatan AMDAL sudah, dan yang terakhir itu yaitu mengenai dokumen AMDAL. Nah, dokumen AMDAL ini terbagi menjadi 4 nih. Yang pertama itu ada dokumen KA AMDAL. Nah, KA AMDAL itu kepanjangan dari apa? Jadi KA AMDAL itu adalah Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan. Oke, nah yang kedua itu ada dokumen ANDAL. ANDAL itu apa? Berarti dokumen analisis dampak lingkungan. Kemudian ada dokumen RPL, yaitu dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada RPL, ini yang ketiga itu dokumen RKL ya, Ibu salah ketik. Kemudian yang keempat itu ada dokumen RPL, yaitu dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup. Oke, yang pertama akan Ibu bahas yaitu dokumen KA AMDAL. Oke, nih. Dokumen KA AMDAL itu apa sih? Jadi dokumen KA AMDAL ini menjabarkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disepakati oleh pemrakarsa, penyusun AMDAL, dan juga komisi penilai. Nah, dokumen KA AMDAL ini disusun paling awal sebelum dokumen-dokumen lain. Nah, tadi kan ada 4 dokumen kan, jadi dokumen yang paling pertama harus disusun adalah dokumen KA AMDAL. Nah, dokumen KA AMDAL ini berisi ruang lingkup dan kedalaman studi AMDAL. Jadi KA AMDAL ini dihasilkan dari proses pelingkupan. Nah, dokumen ini akan mengarahkan jalannya studi AMDAL agar efektif dan efisien sesuai biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Kemudian yang kedua ada dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini memuat telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak dan pentingnya suatu rencana usaha berdasarkan arahan yang disepakati dalam KA AMDAL. Oke, jadi ingat dokumen AMDAL ini adalah dokumen yang terusan dari KA AMDAL. Nah, dalam dokumen AMDAL ini memuat beberapa hal penting, diantaranya masukan penting dalam pengambilan keputusan, kemudian ada rencana usaha beserta kemungkinan, rencana usaha beserta kemungkinan dampaknya, dan yang terakhir itu keterangan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan informasi. Nah, yang selanjutnya itu ada dokumen RKL. Nah, dokumen RKL ini memuat upaya penanganan dampak dan juga sebagai petunjuk bentuk rekayasa teknologi untuk mengurangi dampak. Nah, upaya pengelolaan lingkungan hidup dia mencakup 4 kelompok aktivitas, yaitu pengelolaan lingkungan yang bertujuan mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui langkah alternatif. Nah, langkah
tersebut meliputi tata letak lokasi dan rancangan pembangunan, pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan menanggulangi dampak negatif yang timbul saat usaha berjalan sampai saat usaha berakhir. Kemudian ada pengelolaan lingkungan hidup bersifat meningkatkan dampak positif, serta pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat memberi pertimbangan secara ekonomi. Kemudian selanjutnya dokumen RPL. Dokumen RPL ini memuat rencana pemantauan terhadap berbagai komponen lingkungan hidup yang telah dikelola akibat terkena dampak besar dan penting dari rencana usaha. Nah, dokumen RPL ini adalah dokumen keempat atau dokumen yang terakhir. Nah, jadi setelah keempat dokumen tersebut itu akan dinilai untuk menentukan layak atau tidaknya suatu proyek. Jadi, misalkan ibu ingin membuat pabrik tempe. Nah, pabrik tempenya itu sebelum ibu membuat pabrik tempe, maka ibu harus mempunyai 4 dokumen ini. Nah, kalau 4 dokumen ini ibu sudah punya, maka ibu ajukan ke tadi yaitu pihak penilaian. Misalkan ibu tinggalnya kan di Kota Tangerang, maka 4 dokumen ini ibu ajukan ke Bapedal Kota Tangerang. Nah, setelah disetujui, maka barulah proses pembangunan proyek tersebut. Oke, selanjutnya itu ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Carilah kasus yang berkaitan pembangunan kegiatan usaha atau kegiatan yang tidak mempunyai AMDAL yang terjadi di Indonesia. Jadi kalian silakan cari kasusnya, misalkan PTA ternyata tidak mempunyai AMDAL. Nah, kalian cari kasusnya. Ini tugasnya untuk masing-masing anak ya. Jadi kalian terdapat 6 orang, maka 6 orang itu kasusnya tidak boleh sama. Kemudian setelah kalian punya kasusnya, kalian analisis dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar pembangunan kegiatan tersebut. Nah, dampaknya ini ingat, dampaknya ada positif dan ada negatif. Jadi kalian bahas dampak positifnya dan juga dampak negatifnya. Nah, tugas ini dapat kalian kerjakan di Word ya. Jadi supaya kalian mempermudah, supaya tidak mencatat, kalian boleh kerjakan di Word, lalu nanti tugasnya kirim ke WhatsApp pribadi ibu. Oke. Sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Selamat siang semuanya.